Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Urana syanda kana yaramu, urama syanda yarana, kiyama se kama yara, kiyama se na yaramu. Oh haleluya, hadirlah di tempat ini, hadirlah di tempat ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh rabara-bara syara ya rabara-bara, oh rabasyana ya rabara-bara. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa, kami nyatakan Kau yang ku cinta. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari kita datang dengan penuh kerinduan di hadapannya, katakan, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali pada. Mari nyatakan cintamu, katakan, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Ini pernyataan kami di hadirat-Mu Tuhan. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Sungguh kami cinta Kau Tuhan. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari kita angkat pujian ini dengan pernyataan cintamu lebih lagi, katakan, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Engkau melihat dan mengerti Tuhan. Hari berganti,
kita boleh mengangkat tangan kita menyatakan cinta kita. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kami cinta Engkau Tuhan. Yesus Kau yang selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Lebih lagi kami nyatakan cinta kami Tuhan. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih. Mari kita sembah Tuhan. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan, betapa kami merindukan-Mu Tuhan. Oh haleluya, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ini yang kami sukai, ini yang kami rindukan. Mari persembahkan ucapan syukur, mari persembahkan cinta-Mu pada Tuhan. Lebih dari apapun juga kami mengasihi-Mu Tuhan. Ikana masih kana ya masih kana ya mana hurra hurra kana syana kana ya mana hurra basyana kana ya mana ikama kana basih kana ya mana. Mari jemaat Sispel, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, alami perjumpaan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Dekat erat kami Tuhan, peluk erat kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami nyatakan cinta kami Tuhan. Oh iya masih ini sembah Dia yang dikaruniai bahasa roh, berkata-kata dalam roh. Jangan pernah padamkan rohmu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Ikana syana ya rambo, kia masela ya rambo, kia masela ya rambo. Kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Tiada yang kami ingini selain menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami, melawat setiap kami Tuhan. Oh rabasyana kana ya rama, kipakana sena ya rambo, hiya makana ya rana, siana
setia bagi kami Tuhan. Kami rasakan saat kami menyembah betapa cinta-Mu Tuhan, betapa cinta-Mu Tuhan. Mari bersama-sama perlahan engkau bangkit berdiri. Engkau bangkit berdiri, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Terima kasih setia Tuhan. Terima lawatan Tuhan di tempat ini. Dia hadir di tempat ini saudara. Dia hadir di tempat ini. Mari buka hati sepenuhnya. Biar roh Tuhan menjamah hidupmu. Di dalam hadiratmu kami rasakan semuanya Tuhan. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Mari buka hati, katakan ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Percaya, katakan ku buka. Kami percaya Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir di tempat ini.
Tuhan, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelepasan sukacita yang melimpah, kesembuhan mengalir. Karena kami siap menuai dengan sorak-sorai. Mari jemaat yang siap bersukacita di dalam Tuhan, katakan. Lebih dahsyat lagi, katakan. Mari tepuk tangannya lebih dahsyat, mari kita bersukacita. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan selama ku tinggal, selama ku ada. Yang bersukacita mengangkat tangan, katakan, kalau sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mau lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, amin. Mari dengan suara lantang. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Jemaat Swiss, suaranya lebih dahsyat lagi. Sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang kami menari bagi-Mu Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang mau bersukacita pasti bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya, amin. Kita punya Allah sumber sukacita dan pengharapan. Ayo lebih dahsyat lagi. Mari bersama musik, katakan. Oh, 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 oh. Saya mau dengar suaranya, katakan. Sukacita. Tuhan di surga mendengar setiap nyanyian kita, saudara. Pasti bisa lebih dahsyat lagi. Haleluya, yes. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, yes. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan,
siap diangkat Tuhan lebih lagi. Mengangkat tangan katakan. Angkatanku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku. Yes, yes. Kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminanku. Mari bersama katakan kau. Kau kekuatanku. Suaranya lebih dahsyat lagi. Kita percaya. Benteng hidupku. Tak akan ku takut. Kau besertaku. Jaminanku. Sekali lagi berkata. Kau kekuatanku. Menopang hidupku. Kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kau menjamin hidup kami yang pasti Tuhan. Kau benteng dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang panjang. Bersorak haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Mari sebelum duduk berikan tos di kanan. Katakan Yesus penjamin hidupku yang pasti. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sungguh kami berkata kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat dengan penuh syukur katakan oleh karena kemurahan. Oleh engkau bernyanyi sebagai tanda engkau mengucap syukur saudara. Katakan mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri dan mempercayainya. Katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ora bara sekara marapo. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Ora bara sekara marapo. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, jangan ada satupun yang diam. Perkatakan kemurahan, kebaikan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu, menjadi sebuah mujizat. Akan terjadi dalam kehidupanmu, akan menjadi nyata dalam kehidupanmu. Ora bara sekara mara-mara. Haleluya. 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 Ora bara sekala mara-mara. Ora baba bara sekala mara-mara. Ora baba bara sekala mara-mara. Ora bara sekala mara-mara. Ora bara sekala mara-mara. Jesus, Jesus, kami bersyukur. Ora bara sekala mara-mara. Ya, shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom, semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur ya, kita boleh memasuki bulan Juni. Pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai mujizat yang tidak lazim. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara sekalian, kita hidup di dalam satu dunia yang penuh dengan tantangan, masalah dan pergumulan. Dan sebagai orang percaya pun, kita kadang-kadang sering mengalami apa? Kebutuhan kita tampaknya lebih besar daripada penyediaan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Dan pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan yang ajaib dan kadang-kadang tidak lazim saudara. Di setiap musimnya, bahkan di masa sulit Tuhan pun memenuhi janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Segala keperluan Tuhan itu janji, pasti Tuhan suplai, pasti Tuhan penuhi. Tetapi ingat, keperluan itu berbeda dengan keinginan saudara. Keperluan kita sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi keinginan kita ini yang kadang-kadang tidak ada habis-habisnya sebesar seluruh dunia ini. Kadang orang kalau ditanya, kerja buat apa? Kerja untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Sesuap nasi itu keperluan, kebutuhan. Segenggam berlian itu apa? Keinginan saudara. Dan saya yakin penghasilan saudara bisa menyuplai segala kebutuhan hidup kita. Tetapi penghasilan kita tidak akan bisa menyuplai gaya hidup kita. Banyak orang yang salah menerjemahkan. Karena apa? Ternyata menghadapi sebuah persoalan ekonomi yang dibikin sendiri. Belum saatnya beli mobil, beli mobil. Belum saatnya beli rumah, beli rumah. Sudah punya mobil satu masih kurang, pengen 3 lagi, pengen 4 lagi. Sudah punya rumah, kepengen beli mobil 20. Wong mobil satu aja parkirnya di depan gang masih beli mobil, mau kepengen beli mobil 10 saudara.
Itu adalah sebuah keinginan. Kalau kebutuhan hidup bisa dicukupi. Tetapi kalau gaya hidup yang mewah itu yang tidak bisa dicukupi. Karena apa? Memang bicara mengenai keinginan tidak ada habis-habisnya saudara. Sebesar seluruh dunia ini yang berbicara mengenai sebuah keinginan. Tetapi kalau gaya hidup penuh dengan pengucapan syukur dan apa adanya, saya yakin kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Sehingga kita boleh berkata, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan tiada mustahil, tiada yang mustahil baginya. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam perbuatan kuasanya. Angkat tangan kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya keperluan dan kebutuhanmu akan dicukupi Tuhan, berikan tepuk tangan kali lagi buat Tuhan. Haleluya. Di dalam kisah awal pelayanan Elia yang dipelihara oleh Tuhan, di ayat tadi yang di atas saudara, di awal Elia belum disebut nabi. Saudara pelajari di ayat sebelumnya tidak ada yang menulis bahwa Elia adalah nabi. Karena pada saat itu dia belum mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahkan disebutkan di ayat 17 dikatakan Elia orang Tisbe, bukan disebut nabi saudara. Tetapi pada saat di awal pelayanan Elia perlu mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Begitupun juga dengan saudara dan saya. Kita perlu mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Dan saya melihat ada beberapa kebenaran yang muncul di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Alkitab berkata pada masa kelaparan yang terjadi di Israel, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, saudara. Dan burung gagak yang kecil akan memelihara dia. Elia disuruh menghindar dari Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang jahat. Lebih dari raja-raja pendahulu sebelumnya. Bahkan beberapa nabi dipenggal kepalanya oleh Ahab. Dan ditambah lagi istrinya bukan seorang penolong yang sepadan, yaitu bernama Isabel, saudara. Istri yang sangat jahat juga. Pertanyaannya kenapa kok disuruh minggir ke sungai Kerit? Kok bukan di sungai Yordan yang jauh lebih besar dan terkenal dan airnya lebih banyak? Kenapa kok sungai Kerit yang kecil? Dan kenapa kok bukan burung Raja Wali yang jauh lebih besar? Kok cuman burung gagak saja? Jawabannya adalah satu. Karena yang dipenuhi adalah kebutuhan dari satu orang. Dan tidak perlu sungai Yordan yang besar. Cukup sungai Kerit yang kecil. Dan tidak perlu burung Raja Wali. Cukup burung gagak yang kecil saja. Amin saudara. Artinya apa? Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan atasi. Tetapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Yang tujuh katakan amin. Kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tuhan janji akan suplai. Yang tujuh katakan amin. Pengalaman ya perjalanan GBI Suropati ini udah tahun ke-7. Ya mohon ke-8 saudara. Di awal-awal gereja ini dimulai bukan dengan orang yang kaya. Bukan orang yang di antara kami dimulai dari 20 orang-orang sederhana, tidak ada yang ekonomi secara menonjol. Apalagi pada saat itu umur saya masih 33 tahun. Saudara, masih usia yang berjuang untuk ekonomi, berjuang untuk kehidupan, saudara. Dan pada waktu itu, Pak David masuk ke Kota Malang, saya yang undang. Pak David masuk ke Kota Malang, karena dulu saya pelayanan di Bandung, saudara. Sebagai musisi, saudara. Dan kemudian Pak David juga doa sama Tuhan, dia minta 2 tanda. Yang pertama,
kalau Pak Niko berkata iya. Karena apa? Pak Niko pada saat itu 2010 lagi dipakai Tuhan luar biasa HMC. Mulai masuk ke kota-kota Jawa Timur, Kediri, Surabaya, Saudara Banyuwangi. Pak Niko masuk dan masuk ke kota, Pak Niko mengumpulkan berbagai macam gereja. 50 gereja dikumpulkan, orang-orang miskin dikumpulkan untuk menerima mujizat kesembuhan, Saudara. Dan pada waktu itu Pak Niko berusaha untuk menjaga supaya jangan masuk ke kota dituduh untuk membangun sebuah gereja. Dan kalau dipikir secara manusia, mungkin jawabannya Pak Niko mungkin enggak. Karena ada sebuah kepentingan yang lebih besar. Menjadi berkat buat kota. Tetapi pada waktu Pak David tanya, Pak, ini ada anak saya yang ada di Malang. Yang ini mengundang saya untuk masuk ke kota Malang. Apakah Bapak berkenan? Pak Niko jawabnya apa? Iya, masuk aja. Diceritakan, bla 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 bla. Terus Pak Niko berkata, kasus yang di Malang, kasus khusus. Karena apa? Dengan Pak Niko masuk ke kota Malang, banyak gereja mungkin yang aduh Pak Niko menang-menang gereja besar mau masuk ke Malang. Pak Niko ngomong enggak, ini kasus khusus. Akhirnya hingga akhirnya HMC yang ada di kota Malang, biasanya di kota Malang, karena kan heboh di kota Malang, dipindahkan ke Batu. Dipikir dengan dipindahkan ke Batu, enggak ada yang datang. Ternyata yang datang banyak, puluhan ribu yang datang ke Batu. Batu penuh, saudara. Sehingga akhirnya kan yang di kota Malang ngomong, udah Pak, masuk kembali ke Malang lagi. Masuk kembali ke Malang lagi, kami tidak ada apa-apa. Biarkan. Dan saya bersyukur, saudara. Gembala kita Pak David mengajarkan kepada kami masuk ke sebuah gereja itu ada sebuah tata krama, ada sebuah etika. Saya disuruh minta restu kepada tua-tua kota yang saya kenal. Tua-tua kota itu artinya hamba-hamba Tuhan yang lebih senior. Ya saudara yang lebih tua, lebih senior, kota Malang kenal. Saya minta restu dan saya lakukan itu saudara. Supaya gereja GPI Suropati diberkati oleh Tuhan. Tidak mengundang sebuah kecemburuan atau kebencian pada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saudara boleh melihat 7 tahun sudah berjalan. Ya kami dijauhkan daripada Tuhan, omongan hamba-hamba Tuhan. Kami dijauhkan daripada Tuhan orang-orang yang membenci. Ya saudara mungkin kalau dulu kan kalau dengan gaya yang lama masuk gereja udah gak ngurus perasaan gereja-gereja lain. Tetapi Pak David mengajarkan jangan menyakiti hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Malang. Dan kami lakukan itu. Dan yang tanda yang kedua, saudara, tanda yang kedua adalah Pak David minta. Ada orang setempat, tanda dari Tuhan kalau Pak David boleh melangkah ke kota Malang. Ya untuk membapai kita adalah ada orang setempat yang mempersembahkan korban. Bagi saya orang setempatnya siapa? Ya saya pun waktu itu masih pas-pasan. Ya, terus kemudian cara ekonomi masih membangun ekonomi, masih berjibaku. Ya, apalagi di lingkungan saya juga belum ada orang yang menonjol secara ekonomi. Saya mikir enggak mungkin Tuhan. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup kirimkan seorang pengusaha. Yang kalau saya ketemu di mall aja paling cuma gini, hey. Cuman ini udah enggak banyak ngomong, cuma saling kenal aja. Ternyata dia telepon saya tanya, apakah kamu mau membuka sebuah pelayanan? Iya. Ini Tuhan taruh dalam hati saya. Apa yang kamu perlukan? Saya perlu sekretariat. Ya sekretariat. Tapi di antara kami sekretariat, Pak David syaratnya sekretariat di pinggir jalan besar. Supaya tujuannya apa? Supaya jemaat yang gak punya uang, jemaat yang miskin, mereka bisa datang. Naik angkot, mereka bisa datang di menara doa. Oh ya udah, kalau gitu Tuhan nyuruh saya untuk menyediakan. Saudara, dulu tempat bekas sekolahan ya kosong dipinjamkan kepada kita di Jalan Suropati. Makanya namanya gereja ini GBI Jemaat Suropati, saudara. Di mana sekretariat kita awalnya itu merupakan sebuah mujizat daripada Tuhan. Dan mujizat terjadi, saudara. Padahal orang ini bukan jemaat kita, tidak tergabung dalam pelayanan tempat ini, dan dia nggak ada kepentingan. Dan kedua, dia punya gereja. Gerejanya sendiri masih kecil dan butuh support tempat sekretariat juga. Gerejanya sendiri nggak punya tempat sekretariat. Ternyata Tuhan yang menggerakkan orang ini untuk menjadi berkat buat gereja di tempat ini. Mulai dari ini saya sadar bahwa GBI Suropati adalah gerejanya Tuhan. Jadi kalau ini adalah gerejanya Tuhan, apapun yang menjadi keperluan, Tuhan janji pasti akan suplai. Yang setuju katakan amin. Dan kedua, bagaimana pemeliharaan Tuhan? Kadang-kadang dengan cara mujizat yang tidak lazim, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang sediakan Allah bagi untuk mereka yang mengasihi Dia.
tahukah saudara, burung gagak adalah burung yang berwarna hitam. Dan identiknya biasanya dengan apa saudara? Kalau rumah saudara keliterin burung gagak artinya apa? Ada yang akan, kalau orang Jawa aja percaya, berarti kalau nggak ada jawab ini orang bule semua ya. Saudara, dan kita burung gagak berbicara mengenai identik sebuah kematian. Identik dengan sebuah malapetaka. Identik dengan sebuah kejahatan. Bahkan kitab Taurat berkata bahwa burung gagak adalah binatang yang haram untuk dimakan. Tetapi Tuhan memilih burung gagak untuk memberi makan Elia. Amin, saudara. Itu berbicara mengenai sebuah kedaulatan Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa alam semesta. Kisah para Rasul 10 ayat 15b kita diingatkan di mana Petrus juga mendapatkan sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kadang-kadang kita ini terlalu pinter melebihin Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Kalau Tuhan udah ngomong halal, jangan kita ngomong haram saudara. Kalau kita melihat burung gagak itu, jangankan daging segar, daging bangkai pun disikat saudara. Daging busuk pun disikat. Harusnya yang ngantar itu kan lebih pas Elia diberi makan oleh monyet tiap pagi dan petang. Karena apa? Monyet gak suka daging, sukanya pisang saudara. Ya ini merupakan sebuah cara-cara yang tidak lazim yang Tuhan sediakan dibuat kehidupan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Dan kalau kita berbicara mengenai operasional gereja ini adalah sebuah, kami harus menutup operasional 7 tempat ibadah yang di Meramet, Savana dan Swisbel. Dan satu lagi ya yang di Langsep 30 dengan sekretariat dengan luas kira-kira 1000 meter. Saudara 1000 meter ya sewanya pasti ratusan juta per tahun saudara. Ya karena pada saat ini bagi kami bukan mengenai bangunan gereja. Bagi kami adalah yang bagaimana pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Mungkin kadang ada orang yang berpikir gereja dulu baru pelayanan. Enggak, buat kami adalah jiwa-jiwa. Masalah gedung, masalah lain-lainnya pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Di setiap bulan kalau di awal-awal gereja ini berdiri, gereja ini yang awalnya berada di hotel adalah gereja GBI Suropati saudara. 7 tahun yang lalu. Belum ada gereja yang berani di hotel, kami yang memulainya. Dan kami percaya itu berbicara mengenai sebuah pengurapan. Pak Niko di Jakarta juga berbicara mengenai hotel, mall. Karena apa? Memang nggak punya tempat. Pak Niko masuk ke Jakarta juga nggak punya apa-apa. Tetapi yang penting pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Tetapi di awal-awal kami harus menutup operasional yang begitu besar. Dan setiap kali persembahan pasti tekor. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kirim burung gagak yang tidak diperhitungkan secara manusia. Burung gagak yang mungkin hidupnya sederhana. Burung gagak yang mungkin dipandang sebelah mata. Ini adalah justru orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat gereja ini. Untuk mengantar roti dan daging seperti zaman Elia saudara. Justru ini adalah orang-orang yang berani bayar harga untuk persepuluhan. Orang-orang yang berani bayar harga untuk melakukan buah sulung. Sehingga akhirnya seluruh kebutuhan gereja tercover dengan burung gagak yang Tuhan kirim. Dan saya percaya mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sore. Yang setuju katakan amin. Pemeliharaan Tuhan itu dengan cara-cara mujizat yang tidak lazim. Yang ketiga pemeliharaan Tuhan selanjutnya adalah tepat pada waktunya. Alkitab berkata pagi dan petang. Burung gagak tidak pernah pakai arloji. Tetapi burung gagak selalu on time. Amin saudara. Saudara ada yang pernah lihat burung gagak pakai jam? Tetapi di Alkitab mencatat pagi dan petang. Mengantarkan roti dan daging buat Elia. Artinya apa saudara? Tidak pernah pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Nanti saudara khawatirnya ngomong kebetulan. Pertolongan Tuhan itu juga tidak pernah terlalu lama. Nanti khawatirnya saudara ngomong percuma. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu on time. Yang tujuh katakan amin. Saya yakin orang Kristen yang mengasihi Tuhan, saya yakin akhir hidupnya pasti happy ending. Kalau belum happy artinya belum ending. Walaupun kita mengalami sebuah permasalahan pergumulan, ujung-ujungnya apa? Pasti ditolong Tuhan kok. Kalau ada yang ngomong, kenapa ya Pak, saya kok belum ditolong Tuhan? Artinya belum di ujung, tungguin aja sebentar.
kalau di ujung pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan menolong saudara dan saya on time. Yang setuju katakan amin. Yang keempat adalah pemeliharaan Tuhan berkesinambungan. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dikatakan bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini Elia dari Sungai Kerit dibawa ke Sarfat. Ada sebuah perjalanan saudara. Begitu Kerit airnya sudah mulai kering sama Tuhan, Elia engkau pergilah ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bayangan Elia ya saudara, mungkin janda yang kaya. Tetapi kita berbicara mengenai sebuah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya di satu kesempatan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu berkesinambungan. Tuhan berkata, Elia, sekarang Sungai Kerit sudah kering. Sekarang kamu pergi ke satu kota yang bernama Sarfat. Dan Elia taat saudara. Ada waktunya saudara, mungkin hari-hari ini bisnismu sedang lesu, sedang merosot, engkau doa. Mungkin Tuhan sedang memindahkan engkau dari Kerit menuju ke Sarfat. Amin saudara. Dulu engkau jualan kaset. Kalau engkau hari ini tetap ngotot dengan metodemu, tetap ngotot, dulu engkau saya kaya karena jualan kaset. Ya papa saya kaya karena jualan kaset. Dan saya juga akan kaya karena jualan kaset. Kalau engkau tetap ngotot jualan kaset, hari ini mungkin bisnismu sudah habis saudara. Bisnismu sudah mati. Karena apa? Hari ini tidak ada orang jual tape aja sudah nggak ada yang tape yang puteran. Nggak ada. Saudara jual tape, siapa yang mau beli? Saudara jual kaset, siapa yang mau beli saudara? Tetapi saudara harus berubah. Artinya dari Kerit dibawa ke Sarfat. Yang dulu saudara jual kaset, saudara beralih ke CD, jual CD. Bukan celana dalam loh ya. Compact disc ya CD-nya itu. Mungkin ke depan juga, mungkin bukan hanya CD. Mungkin ke teknologi yang lain lagi. Saudara ingat bahwa sumber pemeliharaannya tetap sama. Yaitu Tuhan yang memelihara kita. Tetapi bentuk pemeliharaannya bisa berbeda. Karena itu saudara jangan ngotot dengan metode saudara. Jangan ngotot dengan idealis saudara. Tetapi saudara harus pegang pribadinya yang selalu menuntun kita. Untuk kita bisa dipelihara oleh Tuhan nantiasa. Setuju katakan amin. Saudara saya mengalami sebuah ya dari Kerit dibawa ke Sarfat oleh Tuhan. Saya pernah dipelihara oleh Tuhan melalui sebuah royalti lagu saudara. Saudara pernah dengar lagu ini? Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Lagu ini enak. Saudara diberkati, saudara mendengar enak. Saudara dengar enak, saya waktu bikin prosesnya yang gak enak saudara. Tetapi saya pernah dipelihara Tuhan melalui royalti lagu ini. Saudara saya tidak pernah menyangka, saya tiba-tiba besok lagu ini tayang di RCTI. Saya hari ini belum dihubunginya jam 12 malam oleh RCTI. Pak, padahal sudah diiklanin bolak-balik. Saya sudah kasih tahu teman-teman saya, ini lagumu loh, ini yang diangkat RCTI. Kamu belum dihubungi belum? Tuntut aja dalam hati saya, masih untung diangkat kok pakai tuntut-tuntut ya. Yang penting jadi berkat buat saya seperti itu. Dan akhirnya jam 12 malam saya dihubungi, Pak, mohon maaf kami dari RCTI besok lagu Bapak akan tayang untuk 26 episode yang ada di RCTI. Dan akhirnya lagu ini boleh booming dan memberkati Indonesia saudara. Tetapi berkat pemeliharaan Tuhan bukan di sana saja saudara. Ternyata waktu itu 2006 lagi musim apa? Ringback tone saudara. Begitu orang telepon janjimu seperti fajar pagi hari. Saudara sambil menunggu dengar lagu ini. Saudara dan saudara tahu yang pakai lagu saya ini ya saudara 80.000 orang yang ada di Indonesia menggunakan lagu ini. Dan lagu ini menjadi lagu religius nomor 1. Mengalahkan lagunya Mr. A. Agim yang Jagalah Hati. Jadi dulu sebelum lagu ini dimunculkan Tuhan. Ya, lagu Jagalah Hati itu nomor 1 terus. Lagu Kristen itu nomor 5, nomor 6. Bahkan ada ngomong lagu Kristen nomor 13, nomor 14. Untuk tembus 10 besar lah gak bisa. Tetapi begitu lagu ini dimunculkan oleh Tuhan.
Ya, yang nomor 1 jadi janjimu sejajar. Yang kedua adalah lagu Jagalah Hati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan saudara, dan saya dipelihara melalui royalti. Saudara pasang ringback tone bayar berapa? 9.000. 4.500 buat Telkomsel, 4.500 buat XL, 4.500 buat Smartfriend, 4.500 buat Satelindo, dan 4.500 buat Maranatha, Pondok Pujian, dan PH-PH lain. Dan saya mendapatkan per orang pasang lagu, saya dapat royalti 12,5%. Kira-kira 650 perak setiap orang pasang. Ya saudara tahu berarti tiap bulan saya nggak bekerja. Saya cuma tidur, melek mata, dipelihara oleh Tuhan. Sampai istri saya bingung gini, ini hari ini kita mau kemana ya? Kerjanya cuma keluar masuk mall. Gereja, keluar masuk. Sampai bingung, ini mau kemana kan apa? Enggak, kerja pun dipelihara Tuhan. Saudara selama 3 tahun, saudara. 650 kali 80.000, saudara. Dan pada waktu itu saya tahu, ini penyertaan Tuhan. Ini adalah sebuah pemulihan. Tapi apakah terus kemudian 3 tahun kemudian, royalti dengan perkembangan zaman, mulai masyarakat pinter. Kalau zaman dulu kan tidak diperpanjang, otomatis perpanjang. Orang baru ngisi pulsa 100.000 sudah terpotong 9.000. Otomatis dan saya dapat royaltinya. Tetapi kan merugikan konsumen saudara. Sehingga akhirnya bikin kebijaksanaan lagunya per 1 bulan. Kalau mau daftar lagi saudara. Sehingga akhirnya mengalami sebuah kemerosotan saudara. Tetapi pemeliharaan Tuhan bukan hanya di royalti lagu. Tuhan bawa lagi dari Kerit menuju ke Sarfat. Tuhan pelihara melalui sebuah sekolah musik. Saya buka sekolah musik dan puji Tuhan sekolah musik begitu dibuka menjadi sebuah kehebohan kota Malang. Saya sering kali masuk ke Radar Malang, saya sering diwawancara oleh wartawan, boleh menjadi booming. Begitu booming, otomatis namanya kerjaan yang lagi naik daun, pasti banyak bebek pengekor yang ikut, saudara. Bebek pengekor menyusul gitu. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Saya bukan hanya fokus di Kerit, ya sekolah musik itu. Tuhan bawa lagi ke saya. Saya harus melayani, ya Tuhan bukakan ladang pekerjaan yang baru. Kami melayani pengadaan instansi yang melayani 1 hari 1.000 orang yang harus kami layani. 1.000 orang Tuhan bukakan dengan cara-cara seperti itu. Dari Kerit dibawa ke Sarfat. Yang penting pada saat saudara mengalami kesulitan atau masalah, saudara jangan panik, saudara jangan kecil hati. Karena justru masalah adalah kesempatan Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Saudara begitu ada masalah, saudara jangan panik, mendekat kepada Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara engkau dan engkau akan mengalami berkat secara luar biasa. Dan apa rahasia untuk mengalami pemeliharaan Tuhan atau mujizat yang tidak lazim? Kita belajar lagi dari Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-16 dikatakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda ini mengalami mujizat karena apa saudara? Tidak memakai pikiran sendiri. Ya kalau Pak Niko ngomong kadang orang-orang itu keminter. Kadang kita ini keminter. Ya otak yang segede bakpo ini ya. Janda ini memakai pikiran Elia yang merupakan sebuah perwakilan daripada Tuhan. Tidak menawar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya perempuan ini mendapatkan apa? Mujizat yang tidak lazim. Yang pertama, bagaimana mendapatkan mujizat tidak lazim? Pertama, mengimani firman Tuhan. Saudara, Elia pergi ke Sarfat bukan ketemu janda kaya loh. Elia pergi ke Sarfat ketemunya janda miskin. Bayangannya Elia itu janda kaya. Janda miskin punya anak 1 lagi. Tetapi Elia tetap berkata apa? Kasih dulu buat aku. Nanti Tuhan akan penuhi kehidupanmu. Kalau kira-kira pendeta yang disuruh Tuhan bicara gitu kepada saudara-saudara lagi berkekurangan, saudara lagi miskin, tiba-tiba hamba Tuhan ini berbicara, kasih dulu buat aku, baru buat keluargamu.
Kira-kira saudara ngomong gini, pendeta kejem ini, pendeta kok mentolo, aku dewe sudah miskin, sudah enggak punya apa-apa, kok masih diminta. Kalau berbicara mengenai itu masuk akal atau tidak? Seperti apa yang dialami janda ini? Tidak masuk akal. Tetapi kita belajar janda miskin ini adalah janda yang taat. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 11 ayat 24-25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, pada waktu kita TK, kita sering diajar guru TK apa? Hemat pangkal. Hemat pangkal. Wah, berarti gak pernah TK semua ini. Langsung SD semua. Apa yang langsung lompat SMP? Hemat pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara lebih percaya guru TK atau percaya firman Tuhan? Kalau engkau percaya guru TK, imanmu iman TK. Kalau saya memilih lebih percaya firman Tuhan, Allah sang pencipta semesta alam ini. Yang 7 katakan amin. Imani firman, maka mujizat akan terjadi. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan mujizat tidak lazim adalah mendahulukan pekerjaan Tuhan. Wanita ini berkata apa? Kami ini cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan dikit minyak dalam buli-buli. Dan kami bikin roti ini dan besok kami mati. Kalau kamu minta sekarang, kami matinya gak jadi besok. Matinya hari ini, saudara. Tetapi Elia tetap berkata apa? Kasih dulu kepada saya, nanti Tuhan akan lipat gandakan. Dan janda ini memberi Elia lebih dulu. Itu merupakan sebuah gambaran buat kita. Pada waktu kita memberi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, yang lebih utama daripada kepentingan kita. Saya percaya apapun yang menjadi keperluan kebutuhanmu, pasti akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kau akan dicukupi oleh Tuhan, amin saudara. Selama kita hidup, saudara mau jadi berkat, yang mau jadi berkat boleh lambaikan tangan. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Yang mau jadi berkat katakan amin. Kepentingan Tuhan lebih utama daripada kepentingan kita. Yang 7 katakan amin. Dan kita belajar seorang tokoh yaitu yang bernama Petrus. Orang yang berani meminjamkan perahunya kepada Yesus di awal pelayanannya. Pada waktu Petrus bertemu dengan Yesus. Dan Yesus supaya tujuannya apa sih? Supaya Yesus boleh melayani orang banyak di atas perahu Petrus, saudara. Dan setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berkata kepada Petrus apa? Tolaklah ke tempat yang dalam. Tolakkan jalamu ke tempat yang dalam. Dan apa yang terjadi? Petrus mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Sehingga harus dibagi-bagi kepada perahu yang lain. Amin, saudara. Saudara kalau diberkati Tuhan, saudara jangan diam-diam. Kalau lagi banyak masalah, datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan. Tapi kalau lagi dapat berkat yang banyak, lupa. Diam-diam disimpan diri. Saudara harus bagi-bagi berkat saudara supaya perahumu tidak tenggelam. Yang setuju katakan amin. Dan kalau engkau menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan hidupmu secara luar biasa. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Karena itu kalau ikut Tuhan, jangan berpikir yang logis-logis saja. Jangan hitung-hitungan, berpikirlah yang logos-logos. Alkitab bilang apa? Utamakan Tuhan. Maka tingkap langit akan dibukakan di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami mujizat tidak lazim adalah melakukan bagian kita dengan setia. Saudara, wanita janda ini membuat roti bundar. Dia memasak, dia mengolah dan memberikannya kepada Elia. Dan sejak saat itu
tepungnya dan minyaknya tidak pernah habis. Masa kesulitan telah lewat dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kita tidak boleh diam-diam saja. Saudara harus berusaha, terus bekerja. Seperti apa dilakukan janda ini, terus memasak. Tidak boleh berpangku tangan. Saudara terus bekerja. Kalau kita melihat contoh Iska, contohnya saudara, di Kejadian 26 ayat 12-13, dikatakan maka apa saudara? Menaburlah Iska di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi kalau orang mau kaya, selain berdoa mengandalkan Tuhan, saudara harus tetap melakukan bagian saudara bekerja. Saudara tetap melakukan bagian saudara menabur. Di masa yang sulit seperti yang dilakukan Iska. Keadaannya pada saat itu sedang tidak baik. Tetapi dia tetap menabur. Bukan hanya kerja keras, saudara. Ingat ya, bukan hanya kerja keras. Tetapi kita juga perlu kerja cerdas. Sehingga akhirnya hasilnya pun dilipat gandakan oleh Tuhan. Ada orang yang salah kumpulan. Ya orang ini sudah tidak ada di sini sekarang. Dia kebetulan dasarnya suaminya malas. Ya pasangan muda yang suaminya malas, saudara. Yang sedangkan ini berkumpul dengan pasangan tua yang mbahnya malas. Ya. Karena dari muda sudah terbiasa tidak kerja dan selalu mengharapkan dari belas kasihan orang, belas kasihan gereja, saudara. Nah, ini berkumpul dengan ini diajarin yang muda ini, diturunkan ilmunya. Dia berkata, Tuhan ngomong, apalagi yang pasangan tua ini punya persekutuan yang kecil, yang dimentori dengan hamba Tuhan yang gak jelas juga. Hamba Tuhan dari mana gitu, dari kota mana, dan juga gak jelas sinodenya mana, gembalanya mana, juga gak jelas orang-orang yang ya kalau kita ngelihat nggak jelas gitu loh. Ya karena apa? Prinsip kami dalam melayani Tuhan. Orang di dalam melayani dibutuhkan sebuah ketaatan. Bagaimana mengajar orang taat, dia sendiri tidak punya atasan yang harus ditaati. Bagaimana? Berarti artinya pelayanannya akan menjadi seperti orang liar. Ya tidak belajar mengenai ketaatan. Orang akan tanya, buktinya mana kalau kamu punya ketaatan? Saudara. Dan ini orang yang tua ini akhirnya mentransferkan ilmunya. Berkata apa? Hamba Tuhan yang dari kota lain ini berkata kepada orang tua ini, Pak, nanti Bapak itu bicaranya tahun 2016. Tahun 2017 Tuhan ngomong sama saya, ngeroh saudara. Tuhan ngomong sama saya, Bapak tahun 2017 akan kaya, Bapak gak perlu kerja. Begitupun juga yang muda ini kasih tahu, dasarnya udah malas kasih tahu. Kamu juga Tuhan ngomong saya tahun 2017 kamu akan kaya. Ternyata apa yang terjadi saudara? 2016 berganti tahun 2017 bukannya kaya, game over duluan yang tua. Dan sampai hari ini hidupnya masih berkekurangan. Saudara. Jadi apa? Ada roh, ada kebenaran. Ada roh, ada kebenaran, ada sebuah keseimbangan saudara. Kadang kan kalau orang sudah ngeroh naik ke awan-awan, lupa turun ke bumi, kecantol di langit. Sehingga gak nginjak bumi. Sehingga dia tidak didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saudara. Jadi kita juga harus terus bekerja. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Kalau saudara sebagai orang sekuler, bekerjalah secara maksimal. Saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, melayanilah secara maksimal. Dan saya percaya hasilnya apa? Mukjizat yang tidak lazim. Roti yang tinggal dikit, minyak yang tinggal sedikit, hasilnya menjadi luar biasa. Saudara kalau kita melihat Tuhan pernah membuat mukjizat. 5 roti dan 2 ekor ikan. Pelajaran sekolah minggu saudara. Hasilnya apa? Mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Saya mau tanya. Pada saat Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada waktu Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Dan pada waktu berdoa apakah rotinya berubah segede gunung? Segede gajah? Rotinya tetap kecil. Ikannya tetap kecil. Tetapi setelah berdoa, maka mukjizat sedang terjadi. Roti dan ikannya dibagi-bagikan, tidak pernah habis. Ini merupakan sebuah pengertian dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin menjadi berkat, jangan saudara tunggu kaya dulu. Jangan saudara ngomong, Tuhan jadikan saya orang kaya, supaya saya bisa memberi. Itu alasan. Dasarnya orang pelit saudara. Cara Tuhan itu bukan begitu. Meskipun engkau sudah berdoa, Tuhan berkati aku. Mungkin yang berkat yang kau terima masih kecil. Berkat yang kau terima masih sedikit.
Tetapi pada saat engkau bagi-bagi, tidak akan pernah habis-habis. Jangan salah berdoa, saudara. Jangan berkata, Tuhan bikin aku kaya, baru aku mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bikin aku jadi konglomerat dulu, baru aku mau bangun gereja. Buru-buru bangun gereja, saudara. Karena apa? Itu doa yang bukan alkitabiah. Saudara terima kecil, tetapi saudara mulai menjadi berkat. 5 roti dan 2 ekor ikan memberi berapa? Makan berapa orang? 5.000 orang. Sisanya ada berapa, saudara? Ada berapa? Halo? 12 bakul. Kenapa ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan, saya yakin pasti tidak ada sisa. Karena apa? Ibu-ibu sukanya kalau ke pesta kondangan, ke tempat acara makan-makan, sukanya bawa kantong kresek dan suka bawa pulang ke rumah masing-masing. Saudara, dan saya percaya melalui pemahaman ini kita belajar. Jangan salah berdoa, Tuhan berkati aku dulu baru aku nanti akan memberi. Enggak bisa, saudara. Pada waktu saudara berdoa, berkatmu mungkin masih kecil, masih sedikit, tetapi pada saat engkau membagi-bagikan, terus bagi-bagikan, sisa 12 bakul. Yang setuju katakan amin. Saudara mengalami mujizat yang tidak lazim. Yang pertama adalah mengimani firman Tuhan. Yang kedua adalah mendahulukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah melakukan bagiannya dengan setia. Maka saya percaya apa yang katakan Gembala Pembina, katakan Yesaya 43, engkau akan membuat jalan di padang gurun di dalam kehidupan kita. Dan dia akan membuat sungai di padang belantara di dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Mujizat yang tidak lazim akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doa pujian oleh Tuhan, katakan haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak yang tunggal. Persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Kecaplah dan lihatlah